Tadi target kita adalah pasar Kim ya, dan menurut aku sangat cocok sekali sebagai penerima hadiah dari uang kaget. Karena kalau tadi kita lihat profiling pasar Kim itu kehidupannya sangat sulit di tengah-tengah daerah kota Cengkareng sini, yang mana ini kan masih dekat daripada Jakarta, tapi di pinggiran ini ada orang yang penghasilannya 20.000 sampai 50.000 satu hari, dan bahkan kadang-kadang pun dari hasil mata pencariannya tidak mendapatkan apapun sama sekali. Seperti yang tadi dia ceritakan bahwa dia adalah seorang pencari ikan, bagi hasil sama yang punya empang, jadi bukan punya dia sendiri. Kadang-kadang dia dapat 2 kilo, kadang-kadang dia dapat 5 kilo. Itu pun kalau dijual 2 kilo mungkin harganya ikan mujair itu 10.000 atau bahkan 15.000, jadi sekitar 20.000 ataupun 30.000 sampai 50.000 ataupun 75.000 rupiah. Nah, tapi di musim kemarau seperti yang Pak Sarkim bilang, itu sulit sekali mendapatkan ikan karena kering kan, jadi ikannya masuk ke dalam tanah. Jala-jala itu ya nggak bisa, mau gimana, jala itu kan di air dia terbenam terus ditarik gitu ya kan. Kalau misalnya tanah semua, apa yang mau dijala gitu kan. Jadi ketika musim kemarau yang kemarin begitu panjang, Pasar Kim tidak memiliki penghasilan sama sekali. Bahkan sampai sangat sulitnya Pasar Kim sendiri beserta keluarganya belum memiliki rumah, walaupun hanya sebuah gubuk, dia masih ngontrak. Dan tadi kasihan banget, parah bangetnya juga, kebangetan sih kalau saya bilang, itu yang punya rumah. Tapi ini hak dia ya, yang punya rumah itu sampai nagih di depan umum kalau Pak Sarkim dan keluarganya belum bayar uang sewa selama hampir daripada 3 bulan. Itu kasihan banget. Kenapa saya bilang kebangetan parahnya? Ya walaupun kita butuh, walaupun kita punya piutang, ada orang lain yang ngutang pada kita, tapi kalau bisa kita tutupilah aibnya. Jangan kita menegur saudara kita di depan umum. Barang siapa menutupi aib saudara sesama muslim, maka Allah akan tutupi aibnya. Dan barang siapa membuka aib saudara sesama muslim, maka Allah akan buka aibnya dan dia akan dipermalukan malu semalu-malunya seperti di hadapan keluarganya sendiri. Jadi ini pelajaran juga buat kita ya, kalau kita punya piutang, kita nagih, ya kalau perlu yang tahu hanya kita, Tuhan, dan orang yang berutang sama kita. Jangan kita permalukan saudara kita di halayak umum. Tuh, jadi tadi kasihan banget itu satu. Yang kedua, karena penghasilannya yang begitu sangat sedikit ya, sangat minim sekali, apalagi kehidupan di Jakarta tidak seenak di kampung. Kalau di kampung di Jawa kita 20.000 kita masih bisa beli sego kucing, 2.000 rupiah masih bisa pakai lauk seadanya, masih bisa pakai es teh manis gitu ya, masih bisa pakai teh. Tapi kalau di Jakarta, pinggiran Jakarta, apa-apa semua serba mahal. Hidup penghasilan 20.000 sampai 50.000 ya nggak cukup lah, bukan nggak cukup lagi, ini sangat sangat nggak bisa banget gitu. Sampai anaknya harus yang paling tua, yang paling besar namanya Sinta, sampai putus sekolah, nggak bisa melanjutkan sekolah lagi. Kalau tadi ditanya malu nggak, dia nggak malu tapi sedih. Ternyata anak ini masih pengen sekolah. Ya memang anak-anak kan tahunnya belajar. Nah, bagaimana nanti kita juga harapannya sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi, kita memiliki seorang pemimpin, para pemimpin baik presiden, bupati, gubernur dan wakil rakyat yang bisa menggratiskan sekolah, bahkan sampai universitas, sekolah, kesehatan, gratis lah. Negeri kita Indonesia kaya kok, apa aja ada, tersedia. Kita mau ngasih makan satu dunia pun bisa. Tapi masalahnya apa? Masalahnya banyak koruptor. Makanya sampai sekarang banyak orang susah, banyak orang miskin. Bukan karena mereka malas, bukan. Mereka udah usaha sampai ada orang makan dari tong sampah sekalipun dia ambil roti basi. Itu ada anggota dewan dulu di Kabupaten Kota Waringin Timur sana bilang itu orang malas, bukan, dia nggak malas. Dia jalan ke tong sampah itu aja udah usaha. Jadi dengar ya itu anggota dewan ya, jangan korupsi terus kalian. Hentikan lah tuh, kalau perlu hukum mati para koruptor itu. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan juga dengan adanya uang kaget ini, memang kita tidak bisa memberikan
Kita bukan Tuhan yang selamanya bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan. Minimal kita bisa usaha, minimal kita bisa memberikan perubahan walaupun hanya 1 hari. Kita bisa membuat orang lain tersenyum walaupun hanya sesaat. Itulah. Tapi kalau tidak dimulai dari diri kita, dimulai dari semuanya, dari keluarga Pak Sarkim tadi yang akhirnya mendapatkan hadiah dari uang kaget untuk berinvestasi, untuk merubah nasibnya, dan dimulai juga dari anak-anaknya yang tadi luar biasa. Subhanallah, kita dengar anak-anaknya katanya nggak mau kaya, tapi kata Bang Ali ini bahaya ini, karena doa yang dikabulkan doa anak-anak kan. Kenapa nggak mau kaya ditanya? Nanti kalau kaya nggak bersama-sama lagi. Ini entah mungkin nonton sinetron, entah lihat orang gimana, tapi ya benar. Kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Karena banyak orang yang tinggal di bangunan mewah, gedung-gedung yang tinggi, hidupnya bermasalah. Hatinya gelisah. Bahkan ada yang mau loncat dari gedung tinggi dan loncat banyak. Jadi kebahagiaan tidak diukur dari kekayaan sekali lagi. Nah, tapi itu tadi perlu dirubah. Bahwa kita harus kaya, tapi kaya hati, kaya akhirat, dan kaya amal. Dan mudah-mudahan kesempatan dan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui MNC, melalui kilau uang kaget lagi, ya kan, melalui uang kaget lagi ini bisa memberikan kesejukan, menghilangkan dahaga, memberikan senyuman kepada keluarga Pak Sarkim, atau bahkan bisa bermanfaat lagi menjadi investasi yang nanti bisa membantu perekonomian Pak Sarkim dan keluarganya. Ya, akhirnya Bang Boy, mungkin tadi kita juga sudah melihat bagaimana kerja kerasnya target untuk menghidupi 5 anggota keluarga berarti ya, dengan penghasilan yang bisa dibilang itu sangat kurang sekali ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana dengan penghasilan mungkin yang sangat cukup tapi masih banyak perlu dan merasa kurang dan kurang. Ya, mungkin saya tidak berpesan kepada orang lain, tapi terhadap diri saya sendiri, karena kita semua di sini sama-sama melihat dan sama-sama menonton Kilau Uang Kaget. Saya sendiri juga terjun langsung. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, terutama pada saat kita lihat tayangan yang ini. Tadi kalau kita lihat bahwa ibunya sempat mengeluh, si ibu sempat mengeluh gitu kan. Tapi wajar ya, katanya ngurus anak 3, anak sampai putus sekolah, penghasilannya nggak cukup. Istri saya pun juga mengeluh, ya kan. Wajar, aku nggak ingin kamu ya istriku. Insya Allah istri kita istri soleha semua, mengeluh, doain, berusaha gitu. Mungkin lagi capek, mungkin lagi berat bebannya, mungkin mentalnya lagi drop apa segala macam, wajar. Tapi kata guru saya, salah satu guru saya Haji Edi, bahwa mengeluh itu tidak boleh. Ketika kita mengeluh berarti kita mengeluh kepada Allah, ya kan? Mengeluh tanda tidak bersyukur. Bersyukurlah maka akan kutambah nikmat. Hidup itu tidak selamanya susah, tidak selamanya sulit, tidak selamanya sakit-sakitan. Tidak selamanya juga kaya, tidak selamanya menyenangkan. Allah dengan sekejap bisa merubah suasana keadaan yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekejap bisa merubah suasana kaya menyenangkan menjadi tidak menyenangkan, jadi tidak menyenangkan. Kalau saya lihat dari Pak Sarkim, saya sangat salut dengan beliau. Saya begitu datang, beliau tersenyum menyambut saya dengan gembira, dengan positif thinking, juga tadi menasihati ibunya sabar. Udahlah, ini sudah cukup, yang penting kita bisa makan, ya kan. Mungkin dari kesusahan yang Pak Sarkim alami selama ini, selama 16 tahun nyari penghasilan daripada nangkap ikan dan jualan ikan yang cuma 20.000 sampai 50.000 paling gede satu hari. Hari ini melalui uang kaget Allah berikan perubahan, ya. Sehabis badai ada pelangi, habis kesusahan ada kemudahan, ya. Yang paling penting tetap sabar, tawakal, sangka baik sama Allah, dan tidak pernah berputus asa. Dan yang terakhir, yang paling kuat untuk merubah nasib kita adalah doa, ya.
Mungkin dalam susahnya Pak Sarkim dan juga kesusahan-kesusahan kita semua orang punya masalah, semua orang punya susah. Ya kan? Kalau kita terima, kita ridho akan ketentuan Allah. Semoga termasuk saya nih ya bisa terima ridho akan ketentuan Allah, ridho kepada diri sendiri. Mudah-mudahan dengan begitu Allah terima ridhonya, Allah terima sabarnya, sehingga Allah rubah nasibnya. Gitu. Akhirnya hari ini dikasihlah hiburan buat Pak Sarkim. Ya kan? Allah berikan hiburan melalui uang pajak. Bang Boy, sedikit dong sekarang lagi sibuk gimana sih nih? Lagi kesibukannya apa aja nih? Lagi sibuk ngomongin orang. Oke, my friend, alhamdulillah yang namanya hidup ya, kita tidak akan berhenti berjuang setiap saat. Perjuangan antara hak dan batil, dan perjuangan ini tidak akan pernah berhenti sampai sebagian ke surga, sebagian manusia ke neraka. Nggak akan pernah berhenti, terus antara hak dan batil. Jadi kayak Kiai Uzairon rahmatullahi alaihi, saya masih berusaha bekerja, berusaha menggapai ridhonya, berusaha lagi musim kampanye kan, ya kan? Kalau ada duit dari apa, ada rezeki dari mendukung capres atau caleg, ya kenapa enggak ya kan? Asal ya kita lihat orangnya bagaimana, kita kenali dulu ya, termasuklah juga itu satu. Terus juga kita masih bikin konten ya kan. Semoga kontennya bisa menghasilkan, ditonton ya channelnya ya pemirsa ya. Terus kita masih syuting juga alhamdulillah, dan juga insya Allah ada rezeki nanti kita insya Allah akan buat produk, membuat dan menjual produk-produk juga, produk-produk yang dibutuhkan sama masyarakat, toko sembako kali. Oke, Bang Boy, ini kan sekarang lagi rame nih peristiwa Israel versus Palestina digempur habis-habisan nih. Nah, dari pandangan Bang Boy seperti apa nih? Terus Bang Boy juga ada nggak sih sama teman-teman selebritis lainnya berencana untuk bantu berdonasi kah atau seperti apa gitu? Izin ya. Oke. Tanggapannya dulu aja Bang Boy. Kalau masalah Israel dan Palestina, saya tidak tahu betul sejarahnya. Mungkin yang tahu sejarahnya ahli sejarah dan Babe Haikal tuh, yang doyan debat kemarin ya kan. Mungkin saya nggak tahu sejarahnya gimana. Mungkin saya bisa dibilang orang jahil atau bodoh lah mengenai itu. Cuman yang saya tahu bahwa ini tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Dan Masjidil Aqsa baru akan bisa direbut, ya kan, dikuasai dengan aturan-aturan Allah nantinya, bukan dengan aturan Zionis. Itu kalau Imam Mahdi udah keluar, ya udah akhir zaman, dan mungkin sebentar lagi, wallahu a'lam bishawab gitu. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang tidak bisa merubah nasib mereka. Hanya Allah yang bisa merubah nasib mereka, hanya Allah yang bisa merubah nasib orang-orang di sana. Tapi kalau kita lihat bahwa pengeboman, penyerangan yang dilakukan oleh tentara-tentara Zionis Israel itu adalah perbuatan biadab. Perang juga harus pakai adab. Perang juga harus pakai aturan. Jangan melibatkan anak kecil, perempuan, dan lansia. Non-militer, jangan dilibatkan. Kalau berani, ya benar-benar dicari tentaranya. Tentaranya lah yang diperangi dalam perebutan suatu daerah atau perebutan suatu kekuasaan. Jangan mengebom sana sini yang sehingga akhirnya anak-anak yang tidak berdosa, anak-anak yang tidak punya salah, ya kita nggak tahu siapa benar siapa salah ya. Kalau saya, bagi saya gitu kan, ini kan secara umum saya bicara, menjadi korban gitu. Belum lagi saya dengar kemarin rumah sakit Indonesia mau dibom. Jadi kalau boleh saya ngomong, maaf pemirsa, ini adalah perbuatan biadab. Anak-anak, perempuan, fasilitas umum, bahkan